Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Di Padang, Sumatera Barat, sejumlah wali murid mengeluhkan perpanjangan sistem sekolah daring yang diterapkan pihak sekolah. Mereka merasa keberatan karena sistem daring akan menambah pengeluaran mereka. Wali murid berharap sekolah tatap muka bisa dilakukan dengan sistem bergantian. Paketnya enggak sanggup lah saya. Jadi masalah paket ya? Iya, paket. Apalagi kan ada yang SMA anak, kan? Otomatis dia kan pakai paket juga, anak SMA. Sementara keuangan kita sekarang lagi drop. Biasa dagang, sekarang ada dagang. Belajar di rumah menuntut orang tua atau wali murid lebih banyak berperan. Mengendalikan mood anak karena bosan belajar adalah kerepotan tersendiri. Paling dikasih kasih tahu suruh ngerjain bagian apa gitu. Terus nanti dikerjain, nanti dikirim ke gurunya. Lebih enak di sekolah sih. Soalnya kalau di rumah tuh kayak lebih ribet gitu sebenarnya. Ribet kayak harus pakai aplikasi, terus kalau sinyal jelek loadingnya lama. 2020 dunia telah digemparkan dengan kemunculan wabah virus baru yang telah menginfeksi begitu banyak penduduk di berbagai negara, yakni Coronavirus Disease 2019 atau yang kerap dikenal dengan sebutan COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 ini terbilang cukup cepat karena penyebarannya ke berbagai negara terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Seluruh segmen kehidupan manusia di dunia menjadi terganggu tanpa terkecuali bidang pendidikan. Banyak negara di dunia ini, termasuk Indonesia, memutuskan menutup sekolah untuk mengurangi terjadinya banyak kontak langsung antar individu guna memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 memberikan persoalan yang cukup pelik bagi dunia pendidikan. Pasalnya, proses belajar mengajar di kelas menjadi terganggu. Melalui sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik maupun tenaga pendidik dari semua kalangan diharuskan memiliki akses jaringan internet yang baik. Padahal, pada faktanya, tidak semua orang bisa mendapatkan akses tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang sedang berjalan. Pada level pendidikan dasar, proses pembelajaran jarak jauh dinilai paling banyak mengalami kendala. Beban pelajaran yang begitu banyak serta tuntutan untuk dapat memahami materi dengan cepat dirasa tidak mampu ditangani oleh anak usia sekolah dasar tanpa adanya pendampingan khusus dari orang tua. Orang tua juga dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya saat belajar di rumah. Mereka juga dituntut untuk dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara, tidak semua orang tua siap akan hal tersebut. Faktor rendahnya tingkat pendidikan pada orang tua peserta didik juga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Pembelajaran dari rumah justru membuat beberapa orang tua merasa stres. Orang tua merasa kesusahan untuk mengatur jam belajar anak-anaknya, karena kebanyakan dari mereka lebih tertarik untuk bermain daripada belajar. Dapat dibayangkan apabila dalam suatu keluarga, orang tua yang sibuk bekerja dan memiliki lebih dari satu anak yang masih menempuh pendidikan sekolah dasar, maka dapat dipastikan pendampingan yang diberikan tidak akan maksimal. Di tengah kondisi krisis pendidikan saat ini, utamanya pada tingkat pendidikan dasar, sangat diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat, khususnya generasi muda, untuk turut mencari alternatif penyelesaian guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik. Kita sebagai generasi muda yang tentunya lebih mengetahui bagaimana cara pengajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak usia sekolah dasar, tentu dapat sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Seperti halnya di Kabupaten Jember, sudah terdapat suatu komunitas yang bernama GSFB, Generasi Sadar Fondasi Berinovasi, yang diyakini dapat membantu orang tua dalam hal pemberian pendampingan kepada anak, khususnya usia sekolah dasar di masa pandemi seperti saat ini. Komunitas ini menekankan pada penguatan 3 fondasi utama kemampuan berinovasi, yakni literasi, numerasi, dan karakter positif. Komunitas ini juga bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk memetakan dan menemukan strategi yang tepat dalam pengajaran. Mereka juga rutin melakukan asesmen untuk mengetahui perkembangan dalam dunia pendidikan. Dengan adanya komunitas GSFB ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi generasi-generasi muda di luar sana dan dapat menumbuhkan keinginan untuk ikut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang saat ini sedang berada pada kondisi yang sulit, yakni di masa pandemi ini. Dengan munculnya komunitas seperti ini di berbagai daerah,
tentunya akan sangat membantu langkah demi langkah jalannya proses pengajaran, khususnya untuk anak usia sekolah dasar.